Di video ini aku akan menjelaskan apa itu Cloudways, bagaimana cara kerjanya, apa yang membuatnya berbeda dari platform hosting lain, dan apakah itu cocok untuk website WordPress kamu. Nama aku Eric Hanar dan setelah menghabiskan waktu menguji Cloudways dan mendengar dari pengguna nyata, aku punya gambaran jelas di mana kekuatannya dan di mana kekurangannya. Kalau kamu mencari host yang cepat dan fleksibel tanpa kerumitan biasanya, yang ini layak untuk dilihat lebih dekat. Jadi mari kita mulai sekarang. Apa sebenarnya Cloudways? Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Cloudways bukan host web biasa. Mereka tidak punya server sendiri. Sebaliknya, mereka bertindak semacam perantara antara kamu dan penyedia cloud besar seperti DigitalOcean, Vultr, Leonid, AWS, dan Google Cloud. Kamu memilih penyedia yang kamu inginkan, dan Cloudways mengatur semuanya, menambahkan antarmuka yang bersih di atasnya, dan menangani banyak hal teknis agar kamu tidak perlu repot. Ini membuat Cloudways jauh lebih fleksibel daripada hosting tradisional. Daripada terjebak pada satu infrastruktur, kamu bisa memilih yang terbaik untuk proyek kamu. Ditambah lagi, kamu tidak perlu memikirkan semua pengaturan backend sendiri. Ini semacam titik tengah yang manis. Mereka memberimu kekuatan cloud hosting tanpa membuatmu belajar menjadi admin server. Tapi izinkan aku mengatakan ini sejak awal. Kalau ini website pertama kamu dan kamu belum pernah menyentuh WordPress sebelumnya, maka Cloudways mungkin terasa sedikit membingungkan. Dashboardnya lebih bersih daripada raw cloud hosting, tapi tetap tidak seramah pemula seperti Bluehost atau SiteGround atau bahkan Hostinger. Seberapa mudah memulai? Jadi, memulai dengan Cloudways sebenarnya cukup simpel. Kamu bisa mendaftar untuk uji coba gratis 3 hari tanpa memasukkan kartu kredit kamu. Itu aja udah cukup langka dan cara yang bagus untuk mencoba sebelum berkomitmen. Jadi setelah kamu login, kamu akan memilih aplikasi yang ingin kamu install. Kebanyakan orang hanya akan memilih WordPress. Kamu juga bisa memilih cloud provider mana yang ingin kamu gunakan. Kalau kamu tidak yakin, DigitalOcean atau Vultr High Frequency adalah tempat yang baik untuk memulai. Kemudian kamu akan memilih berapa banyak kekuatan server yang kamu inginkan, seperti berapa banyak RAM dan penyimpanan, dan memilih lokasi pusat data yang dekat dengan audiens kamu. Lalu kamu tinggal tekan Launch Now, dan dalam beberapa menit kamu punya server baru dengan WordPress yang siap digunakan. Dari sana, kamu bisa mengelola situs kamu menggunakan dashboard Cloudways. Itu memberimu akses ke pengaturan server kamu, detail aplikasi, dan hal-hal seperti SSL certificates, backup, staging environments, dan banyak lagi. Ini jelas merupakan peningkatan dari shared hosting. Tapi sekali lagi, itu mungkin terasa agak banyak kalau kamu benar-benar baru dalam hal ini. Performa, apakah benar-benar cepat? Nah, disinilah Cloudways benar-benar mulai bersinar. Kecepatan, karena kamu melakukan hosting di cloud providers tingkat atas, situs kamu mendapat manfaat dari hardware yang kuat, solid state storage, seringkali disebut NVMe, dan data centers di seluruh dunia. Itu berarti waktu muat yang lebih cepat dan kinerja yang lebih baik di bawah tekanan. Cloudways juga menambah banyak alat kinerja di atasnya. Kamu mendapatkan opsi caching bawaan seperti Varnish dan Redis, dukungan untuk PHP 8, dan penyetelan tingkat server yang dioptimalkan untuk WordPress. Kalau kamu tahu cara menggunakannya, mereka membuat perbedaan nyata. Pengujian dunia nyata juga mendukung ini. Situs yang di-host di Cloudways secara konsisten berkinerja baik dalam uji kecepatan, baik dalam hal time to first byte maupun full load time. Dan kalau kamu menggunakan plugin caching seperti Flying Press daripada Breeze Default Cloudways, kamu bisa mendapatkan kecepatan lebih dari pengaturan kamu. Keandalan dan uptime. Kamu tidak ingin situs yang selalu down atau memuat secara tidak konsisten. Cloudways punya catatan yang solid dalam hal uptime. Banyak pengguna melaporkan uptime mendekati 100% dalam jangka waktu yang lama, yang merupakan hal yang kamu inginkan kalau kamu membangun sesuatu yang serius. Nah, di balik layar, kamu punya alat pemantauan bawaan di dashboard untuk memantau penggunaan sumber daya server kamu. Itu berarti kamu bisa memeriksa hal-hal seperti CPU load, memory usage, dan disk space secara real time. Dan kalau situs kamu melampaui pengaturan saat ini, meningkatkan server kamu atau menambahkan lebih banyak RAM atau penyimpanan hanya dengan beberapa klik. Hal-hal baik yang diberikan Cloudways. Jadi, mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya kamu dapatkan dengan Cloudways. Pertama, kamu bisa menghosting beberapa website pada server yang sama, yang merupakan keuntungan besar kalau kamu mengelola beberapa situs berbeda. Kamu juga mendapatkan daily automatic backups, atau lebih sering kalau kamu mau bayar ekstra, staging environments untuk menguji perubahan sebelum menerbitkannya, free SSL certificate, dan dukungan untuk custom cron jobs. Bahkan ada integrasi Git untuk developer yang ingin bekerja lebih efisien. Fitur berguna lainnya adalah built-in application migration tool. Kamu bisa memindahkan situs dari host lama kamu ke Cloudways tanpa perlu menyewa developer atau mengutak-atik terlalu banyak file. Dan kemudian ada support. Disinilah orang punya perasaan campur aduk. Kamu mendapatkan live chat 24/7, tapi tergantung pada siapa yang kamu ajak bicara dan kapan. Kualitas support benar-benar bisa berbeda. Untuk hal dasar, biasanya tidak masalah, tapi untuk pertanyaan teknis yang lebih sulit, perwakilan terkadang hanya menautkan ke artikel daripada membimbing kamu melalui perbaikannya. Di mana Cloudways kurang? Cloudways melakukan banyak hal dengan baik, tapi ada beberapa kekurangan yang perlu kamu ketahui. Pertama, tidak ada email hosting
hosting bawaan. Jadi kalau kamu mau alamat email yang sesuai dengan domain kamu, kamu harus bayar ekstra. Biasanya melalui integrasi Rackspace mereka dengan harga Rp15.000 per mailbox per bulan. Bukan hal yang membatalkan kesepakatan, tapi sesuatu yang perlu dianggarkan. Kedua, kamu tidak bisa mendaftarkan domain langsung melalui Cloudways. Kamu perlu menggunakan Namecheap, Google Domains, atau yang serupa dan kemudian mengarahkan domain kamu ke server Cloudways kamu. Itu tidak sulit dilakukan, tapi sekali lagi, itu satu hal yang perlu diatur. Nah, control panel meskipun kuat bisa sedikit berlebihan kalau kamu benar-benar baru. Ada kurva pembelajaran di sini, terutama kalau kamu beralih dari shared host yang lebih sederhana. Nah, yang terakhir adalah harga. Cloudways tidak murah, terutama saat situs kamu meningkat skalanya. Kamu pada dasarnya membayar untuk cloud server dari DigitalOcean, Vultr, atau apapun yang kamu pilih, ditambah manajemen Cloudways di atasnya. Jadi bahkan, server DigitalOcean dasar Rp180.000 bisa berharga seperti Rp390.000 di Cloudways. Saat ukuran server kamu bertambah, selisih harganya semakin besar. Kenyamanan itu ada harganya. Jadi mari kita lihat harganya bersama sebentar. Jadi di website mereka di sini, seperti yang kamu lihat, ada banyak pilihan berbeda yang bisa kamu pilih. Jadi pertama kamu pilih penyedia kamu, apakah itu DigitalOcean, Vultr, Lionnet, AWS, atau Google Cloud. Kemudian di bawah, kamu memilih jenis server kamu, apakah kamu mau basic, general, purpose, atau CPU optimized. Dan seperti yang kamu lihat, harganya bisa menjadi sangat mahal dengan cepat. Maksudku, bahkan pada paket dasar yang termurah, mulai dari Rp210.000 untuk DigitalOcean. Dan sepertinya itu adalah pilihan termurah secara keseluruhan. Jadi silahkan klik link di deskripsi agar kamu bisa melihat berbagai opsi harga untuk menemukan paket yang cocok untuk kamu. Untuk siapa Cloudways paling cocok? Nah, kalau kamu membangun website pertama kamu dan kamu hanya ingin sesuatu yang sederhana dan minim perawatan, Cloudways mungkin bukan pilihan terbaik. Kamu mungkin lebih baik dengan manage WordPress host tradisional seperti Bluehost, SiteGround, atau Hostinger. Setidaknya untuk memulai, tapi kalau kamu punya sedikit pengalaman atau kalau kamu ingin meningkatkan kinerja situs kamu dan kamu hanya ingin lebih banyak kontrol tanpa kerumitan penuh mengelola server kamu sendiri, Cloudways adalah jalan tengah yang solid. Ini sangat bagus kalau kamu menjalankan situs klien, toko e-commerce, atau blog yang padat konten di mana kecepatan dan uptime sangat penting. Dan karena kamu bisa menghosting beberapa situs pada satu server, biayanya menjadi lebih terkelola kalau kamu membaginya ke beberapa proyek. Agencies dan developer juga menyukainya karena fleksibilitas dan staging tools. Kamu bisa dengan mudah membuat lingkungan baru, mengcloning situs, menguji pembaruan, dan membuat hal-hal online dengan cepat. Nah, kalau kamu mau memulai dengan Cloudways, cukup klik link di deskripsi yang akan membawamu ke halaman ini. Dari sini kamu bisa klik Start Free atau klik View Plans. Jadi sekali lagi, kamu akan mendapatkan uji coba gratis 3 hari dan kamu bahkan tidak perlu memasukkan kartu kredit kamu. Jadi untuk memulai, cukup klik Start Free dan kemudian dari sini kamu tinggal mengisi beberapa informasi dasar. Kamu bisa login dengan DigitalOcean, LinkedIn, GitHub, atau Google. Atau cukup mengisi informasi di sini. Sangat mudah untuk memulai dan kami punya link untuk kamu di deskripsi. Jadi apakah Cloudways layak? Ya, itu tergantung pada apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu mencari platform hosting yang menggabungkan fleksibilitas dan kinerja yang kuat tanpa terlalu dalam mengelola server mentah, maka Cloudways adalah pilihan yang bagus. Onboardingnya cepat, kecepatannya mengesankan, dan kamu tidak terkunci hanya pada satu cloud provider. Tapi sekali lagi, ini bukan yang termurah dan pasti ada sedikit kurva pembelajaran. Ini tidak dibuat untuk orang yang hanya ingin mengklik tombol dan melupakan situs mereka. Ada beberapa pengaturan yang terlibat dan kamu mungkin harus memecahkan beberapa masalah di awal. Namun untuk jenis pengguna yang tepat, Cloudways menawarkan banyak hal. Dengan uji coba gratis 3 hari dan tanpa kartu kredit yang dibutuhkan, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mencobanya kalau kamu penasaran. Jadi, apakah kamu sudah menggunakan Cloudways? Berpikir untuk mencobanya? Beritahu aku di kolom komentar karena aku ingin mendengar seperti apa pengalaman kamu. Dan kalau kamu mau memulai dengan Cloudways lagi, kami akan menyediakan link untuk itu di deskripsi bersama dengan penyedia hosting lain yang kami rekomendasikan. Nah, ini adalah link afiliasi. Kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untuk kamu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi kalau kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Nah, kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi itu agar kamu tidak ketinggalan video lain di channel ini. Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat website, menjelajahi berbagai website builders, membahas nama domain, dan banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.